Kisah Nabi Isa bangkitkan jasad putra Nabi Nuh dari kuburnya. Suatu ketika kaum Hawari berkata kepada Nabi Isa, "Seandainya engkau mampu membangkitkan seorang laki-laki yang pernah menyaksikan bahtera Nabi Nuh, tentu ia bisa bercita kepada kami tentangnya." Nabi Isa kemudian melangkah pergi membawa mereka menuju sebuah gundukan tanah, lalu mengambilnya segenggam tanah. Seraya berkata, "Apakah kalian tahu segenggam tanah ini?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Nabi Isa berkata, "Ini adalah Ka'ab Ham bin Nuh." Kemudian Nabi Isa memukul gundukan tanah itu dengan tongkatnya, sambil berkata, "Bangunlah atas izin Allah." Seketika itu Ham bin Nuh bangkit. Nabi Isa berkata lagi, "Sekarang ceritakanlah kepada kami tentang bahtera Nuh, Ham bin Nuh." Lalu menceritakan semuanya dengan sangat detail. Inilah nasihat berharga seorang bocah miskin yang membuat imam besar menangis. Suatu ketika Imam Hanafi bertemu dengan seorang bocah miskin yang sedang bermain mengenakan sepatu karet. Beliau lalu menasihati, "Hati-hati nak dengan sepatu karetmu itu, jangan sampai kau tergelincir." Bocah miskin itu pun tersenyum dan berterima kasih. Dia lalu bertanya, "Bolehkah saya tahu nama tuan?" Imam Hanafi pun menjawab, "Nu'man." Bocah itu bertanya lagi, "Jadi tuan yang bergelar Al-Imam Al-Adam itu?" Imam Hanafi berkata, "Bukan aku yang menyematkan gelar itu, masyarakatlah yang menyematkan itu kepadaku." Bocah itu berkata, "Wahai imam, hati-hati dengan gelarmu. Jangan sampai tuan tergelincir ke neraka. Karenanya, sepatu kayuku ini mungkin hanya menggelincirkanku di dunia. Tapi gelarmu itu dapat menjerumuskanmu ke kubangan api neraka yang kekal, jika kesombongan dan keangkuhan menyertainya." Seketika itu tangis Imam Hanafi tidak terbendung. Inilah doa Nabi Musa ketika dalam kesulitan. Suatu ketika setelah berhari-hari perjalanan tanpa makanan dan minuman, Nabi Musa duduk di bawah pohon samurah. Hatinya penuh dengan kesabaran, meski tubuhnya sudah sangat lelah. Di tengah kelelahannya, Nabi Musa melihat dua perempuan yang kesulitan memberi minum ternaknya. Tanpa ragu meski tenaganya tersisa sedikit, Nabi Musa segera membantu mereka. Setelah itu Nabi Musa kembali duduk di bawah pohon. Dalam keheningan ia memanjatkan doa yang tulus kepada Allah. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Tak lama setelah memanjatkan doa, kedua perempuan tadi kembali. Mereka berkata bahwa ayah mereka Nabi Suaib mengundang Nabi Musa untuk membalas kebaikannya. Kebaikan hati Nabi Musa dibalas dengan kebahagiaan. Ia menikah dengan salah satu putri Nabi Suaib dan diberi pekerjaan yang layak. Doa dan kebaikannya membawa berkah yang luar biasa. Kesabaran dan doa yang tulus akan selalu mendapat balasan dari Allah. Di suatu malam yang sunyi di kota Mekah, kaum Quraisy sedang merencanakan akan membunuh Rasulullah SAW sebelum fajar tiba. Malam itu atas perintah Allah, Rasulullah akan melakukan hijrah ke Madinah, dan untuk mengecoh kaum Quraisy, Rasulullah kemudian meminta Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau tidur di ranjangnya. Tanpa ragu Ali menjawab, "Wahai Rasulullah, demi keselamatanmu, aku siap melakukannya." Dengan penuh keberanian, Ali mulai berbaring menggunakan selimut hijau Rasulullah meskipun nyawa taruhannya. Sementara Rasulullah dan Abu Bakar diam-diam keluar rumah menuju ke Gua Sur. Sebelum fajar tiba, orang-orang Quraisy pun datang untuk membunuh Rasulullah. Namun betapa terkejutnya mereka yang ditemukan ternyata Ali bin Abi Thalib bukan Rasulullah. Mereka pun marah dan bertanya, "Di mana Muhammad?" Dengan tenang Ali menjawab, "Aku tidak tahu." Kemudian mereka pun pergi tanpa melukai Ali. Inilah kisah kenapa binatang tidak dapat berbicara, padahal dulunya ia bisa berbicara. Suatu hari Nabi Adam yang merasa lapar mengadu kepada Allah, karena selama 40 tahun di bumi, ia belum pernah makan dan minum. Kemudian malaikat Jibril datang dengan membawa 2 ekor sapi dari surga. Kemudian ia mengajari Nabi Adam membajak tanah yang nantinya akan digunakan untuk menanam gandum. Ketika Nabi Adam sedang membajak tanah, salah satu sapinya tidak mau berjalan, lalu Nabi Adam memukul sapi itu. Namun tiba-tiba sapi itu berkata, "Mengapa kamu memukulku?" Kemudian Nabi Adam menjawab, "Karena kamu membangkang kepadaku." Sapi itu pun mengatakan, "Betapa lembutnya Allah kepadamu, karena di saat kamu membangkang kepadanya, Allah tidak memukulmu." Mendengar itu Nabi Adam menangis, lalu ia mengadu kepada Allah, "Wahai Tuhanku, semua benda mengejekku, bahkan binatang-binatang sekalipun." Karena kejadian itu Allah memerintahkan Jibril mengusap mulut binatang agar ia tidak dapat berbicara. Inilah minuman keras pertama kali
di dunia yang dibuat oleh iblis. Ketika iblis mencuri bibit anggur milik Nabi Nuh, iblis menanamnya di sebuah tempat. Kemudian ia menyembelih babi, kera, burung merak, dan singa. Setelah itu iblis mencampur darah dari semua hewan tersebut. Kemudian menyiramkannya ke bibit anggur yang ditanamnya. Singkat cerita, setelah pohon anggur itu berbuah, ia pun memanennya, kemudian ia meraciknya. Dengan membacakan mantra-mantra dan menjadikannya sebuah minuman, keesokan harinya ia menjelma menjadi manusia. Kemudian ia menggoda seorang pria agar meminum minuman tersebut. Dan setelah meminumnya orang tersebut menjadi mabuk, kemudian si pria itu bersikap sombong seperti sombongnya burung merak, meraung-raung seperti singa. Dan ia menari-nari seperti kera. Dan ketika semakin mabuk ia mengantuk dan tidur seperti seekor babi. Inilah kisah seorang pria yang belum pernah melakukan sholat, namun menjadi penghuni surga. Amr bin Sabit bin Waqsi adalah seorang pria yang belum pernah melakukan sholat sama sekali semasa hidupnya. Meskipun sudah diajak berkali-kali masuk Islam, ia tetap menolak untuk masuk Islam. Hingga ketika menjelang perang Uhud, ia mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia langsung mengambil pedangnya dan menunggangi kudanya, kemudian mengikuti Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang tengah berada di Uhud. Sesampainya di sana, kaum muslimin yang berkata, "Tinggalkanlah kami wahai Amr bin Sabit." Namun ia menjawab, "Aku telah beriman dan bersungguh-sungguh memeluk Islam." Akhirnya ia pun ikut dalam perang Uhud bersama kaum muslimin. Namun ia terluka sangat parah ketika berperang, hingga akhirnya ia pun wafat dalam perang tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya ia termasuk penghuni surga." Inilah kisah seorang pemuda Yahudi yang masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memiliki seorang budak bernama Abdul Quddus, pemuda Yahudi yang bekerja di rumahnya. Suatu hari pemuda itu tidak datang karena jatuh sakit, sehingga Rasulullah pun mendatangi rumahnya untuk menjenguknya. Setibanya di sana Rasulullah disambut ayah si pemuda. Melihat si pemuda yang terbaring lemas, Rasulullah meminta pemuda itu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Seketika itu Abdul Quddus melirik pada ayahnya, meminta izin, dan si ayah pun mengangguk dan berkata, "Silahkan kamu mengikuti ajaran Muhammad. Ayah rela kamu masuk Islam." Rasulullah kemudian berdoa agar pemuda Yahudi itu terbebas dari siksa api neraka. Kisah anak seorang pemimpin negara yang bersekolah memakai baju banyak tambalan. Suatu hari anak Khalifah Umar bin Khattab menangis dan berkata kepadanya bahwa ia selalu diejek oleh teman-teman sekolahnya karena bajunya penuh dengan tambalan. Khalifah Umar berusaha menghiburnya karena beliau belum memiliki uang. Beliau lalu mengirimkan surat kepada bendahara negara untuk meminjam uang buat membeli baju sekolah anaknya dan akan membayarnya dengan memotong gajinya bulan depan. Setelah bendahara negara membaca surat itu, bendahara kemudian membalas surat tersebut. Kemudian Khalifah Umar membacanya, "Wahai Amirul Mukminin, kami menerima permintaanmu dan engkau membayarnya bulan depan dengan memotong gajimu. Namun apakah engkau yakin dan bisa menjamin bahwa engkau masih bisa hidup hingga bulan depan?" Membaca itu Khalifah Umar menangis. Ia tersadar bahwa ia tidak bisa menjamin, bahkan besok saja ia tidak tahu apakah ia masih bisa hidup atau tidak. Inilah kisah lucu doa Abu Nawas yang tertukar. Suatu hari Abu Nawas sedang berjalan di pasar. Dia melihat seorang penjual roti yang sangat enak, tetapi uangnya tidak cukup untuk membelinya. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas berdiri di depan penjual roti itu dan berdoa dengan sangat keras, "Ya Allah, berikanlah aku rezeki hari ini. Jika tidak, ambillah saja rezeki penjual roti ini dan pindahkan kepadaku." Sontak penjual kue itu terkejut dan ketakutan. Kemudian dia segera memberikan beberapa roti kepada Abu Nawas sambil berkata, "Wahai Abu Nawas, terimalah roti ini dan pergilah. Jangan berdoa seperti itu lagi." Abu Nawas kemudian pergi dengan tertawa sambil menikmati rotinya, dan orang-orang di pasar pun tertawa melihat tingkah Abu Nawas. Kisah ketika Nabi Adam menikahi Siti Hawa karena sendiri merasa kesepian di surga. Ketika itu Nabi Adam bermimpi melihat Siti Hawa di dalam tidurnya
Kemudian Allah menciptakan Hawa dengan bentuk dan rupa yang melebihi 1000 bidadari dari tulang rusuk sebelah kiri Adam. Di saat Adam terbangun dari tidurnya dan melihat Hawa sudah berada di sampingnya, seketika itu ia merasakan syahwat dalam dirinya. Allah berfirman, "Jangan dekati dia, nikahilah dahulu dengan mahar." Adam lalu bertanya kepada Allah, "Apa mahar nikahnya?" Allah berfirman, "Bacalah salawat kepada Muhammad kekasihku." Adam yang bingung kembali bertanya, "Siapakah Muhammad itu ya Allah?" Allah lantas memberitahu Adam, "Dia adalah anak cucumu kelak dan dia adalah penutup para nabi. Jika bukan karena dia, aku tidak akan menciptakan semua makhluk." Tak lama kemudian Jibril berkata di telinga Adam, "Katakanlah Shallallahu ala Muhammad." Inilah kisah Rasulullah yang tidak menyukai diperlakukan lebih istimewa dari orang lain. Suatu ketika di saat Rasulullah dan para sahabat sedang istirahat di tengah perjalanan, beliau kemudian meminta sahabat menyembelih seekor kambing untuk dimakan bersama. Salah satu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, biar aku yang menyembelihnya." Sahabat lain menyahut, "Aku yang akan mengulitinya, ya Rasulullah." Sahabat yang lain juga berkata, "Biar aku yang memasaknya, ya Rasulullah." Rasulullah lantas berkata, "Biar aku yang mengumpulkan kayu bakar untuk memasaknya." Salah satu sahabat lalu berkata, "Ya Rasulullah, beristirahatlah, biar kami saja yang mengerjakannya." Wajah Rasulullah tampak tidak senang. Seraya berkata, "Aku tahu kalian mencukupkan aku, tapi aku tidak suka terlihat berbeda dari kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai seseorang dari hambanya yang berbeda di antara yang lain." Suatu hari Nabi Sulaiman sedang duduk di pinggir danau. Ia melihat seekor semut membawa sebiji gandum masuk ke dalam mulut seekor katak. Kemudian katak itu pun menyelam ke dasar danau. Tak lama kemudian katak tersebut keluar dari air dan membuka mulutnya. Dan semut itu pun keluar, sementara sebiji gandum yang dibawanya sudah tidak ada lagi. Nabi Sulaiman yang penasaran lalu bertanya, "Wahai semut, apa yang kamu lakukan selama berada di mulut katak?" Semut itu menjawab, "Ia telah mengantarkan rezeki berupa sebiji gandum kepada cacing buta di dalam danau ini, di sebuah batu yang cekung atas perintah Allah, dan telah menguasakan kepadaku kata ini, sehingga bisa mengantarku kepada cacing buta itu. Ternyata cacing buta itu selalu bertasbih, 'Wahai zat yang tidak melupakan aku di dalam danau yang dalam ini dengan rezekimu, janganlah engkau melupakan hamba-hambamu yang beriman dengan rahmatmu.' Demikianlah Allah mengatur rezeki segenap makhluknya." Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang rela menahan rasa laparnya demi umatnya. Suatu ketika Rasulullah sedang memimpin salat, namun gerakan beliau saat itu terlihat sedikit janggal. Seusai salat, Umar bin Khattab yang menyadari hal tersebut lantas bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau sakit?" Rasulullah hanya tersenyum tanpa mengatakan sepatah kata. Umar yang memiliki niat untuk membantu justru sangat terkejut ketika melihat di balik jubah Rasulullah ada batu-batu kecil yang dililit kain di perutnya. Melihat hal itu, Umar pun berkata, "Mengapa engkau tidak mengatakan bahwa engkau lapar ya Rasulullah? Kami pasti akan berbagi denganmu." Rasulullah lalu menjawab, "Wahai Umar, aku tidak ingin menjadi beban bagi umatku. Biarlah lapar ini menjadi hadiah dari Allah, agar umatku tidak kelaparan di dunia dan di akhirat kelak." Kisah seorang ulama yang dilaknat Allah hingga lidahnya menjulur ke dada. Bal'am bin Ba'urah adalah seorang ulama yang dikaruniai ilmu yang luas dan doanya selalu dikabulkan Allah. Namun ketika Nabi Musa dan para pengikutnya tiba di Balqa, para penguasa kota tersebut merasa terancam. Mereka takut kedudukannya akan tergantikan oleh Nabi Musa dan para pengikutnya. Mereka lalu meminta Bal'am agar mendoakan Nabi Musa dan pengikutnya binasa. Awalnya Bal'am menolak karena ia tidak yakin doanya akan dikabulkan. Apalagi ia tahu bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah. Namun setelah dirayu dengan harta dan kedudukan yang tinggi, akhirnya ia pun tergoda dan menerimanya. Namun tak lama setelah itu, Allah mencabut semua kemuliaannya dan melaknatnya dengan lidah yang menjulur ke dada. Bal'am berkata, "Sekarang telah hilang dariku dunia dan akhirat. Tidak tersisa lagi selain makar dan tipu daya. Maka dari itu aku akan membuat makar dan tipu daya untuk kalian." Kisah Nabi Muhammad SAW disiram dengan kotoran unta oleh kaum Quraisy. Ketika itu Rasulullah sedang melaksanakan salat di samping Ka'bah. Abu Jahal dan kaum Quraisy merencanakan untuk mempermalukan Rasulullah
Utbah bin Abi Mu'aidh kemudian mengambil wadah berisikan kotoran unta dan menyiramkan kepada Rasulullah yang tengah bersujud. Para kaum Quraisy pun menertawakannya dari kejauhan. Fatimah yang menangis melihat peristiwa itu segera membantu membersihkan pakaian ayahnya. Seraya menangis, Fatimah berdoa agar Allah membalas perbuatan mereka. Rasulullah pun melanjutkan doanya, "Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aidh, Umarah bin Al-Walid." Dan mereka semua itu tewas ketika perang Badar berlangsung.